bincang-bincang kita sudah bersama lagi dengan Dr. Halo Dok. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Lagi di rumah sakit, sekitar rumah sakit. Berarti ada masalah. Iya. Sebelumnya Sama-sama. Iya. Nah, Dok, kita masih ada ya. Jadi saya sebenarnya penyakit yang seperti apa? Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi peradangan pada hati, infeksi ya. Nah, kalau disebabkan oleh infeksi, biasanya dia disebabkan oleh virus hepatotropik biasanya. Virus hepatotropik itu virus yang memang menginfeksi hati ya. Misalnya ada hepatitis virus A ya. Ada virus hepatitis B, C ya, D, E, bahkan ada sampai F ya. Tapi bukan berarti urut maksudnya kayak misalnya abis hepatitis A terus menjadi B itu bukan, itu namanya beda-beda. Terus kalau misalnya yang infeksi ini selain virus hepatitis A sampai F tadi bisa juga disebabkan oleh oleh virus yang bukan virus hepatitis, misalnya seperti Epstein-Barr virus, organisme lain ya yang bukan virus, cytomegalovirus itu juga virus ya, cytomegalovirus misalnya CMV gitu ya, atau lain juga bisa ya gitu. Nah, kalau yang bukan infeksi itu bisa misalnya karena diinduksi oleh pemakaian obat-obatan yang memang hepatotoksik ya, atau menyebabkan gangguan pada hati. Nah, itu kan penyebab yang diketahui. Sementara ini untuk penyakit hepatitis akut misterius ya, sesuai dengan namanya, artinya misterius itu kan kita sesuatu yang misterius itu belum tahu, masih misteri. Belum ketahuan penyebabnya. Ya, tapi diduganya ini merupakan infeksi ya. Infeksi tapi bukan virus ya hepatitis yang sudah diketahui selama ini, atau virus lain yang sudah diketahui selama ini. Jadi masih bingung gitu apa penyebabnya ya. Seperti itu, Mbak. Oh, jadi ini beda ya Dok ya dengan hepatitis yang kita kenal selama ini itu beda ya Dok ya? Nggak sama? Ya, beda ya. Iya. Nah Dok, kalau penyebabnya belum diketahui Dok, tapi kalau untuk gejalanya Dok sudah diketahui belum Dok si penyakit ini Dok? Sudah ya. Jadi gejalanya itu awalnya itu misalnya kayak muntah, mual ya, kuning badannya, buang air kecilnya itu seperti teh atau kecoklatan kayak Coca-Cola gitu ya. Terus diare gitu, lemas ya gitu. Lalu kalau misalnya dilakukan pemeriksaan apa? Pemeriksaan fungsi hati, yaitu enzim-enzim di hati namanya SGOT, SGPT itu meningkat. Meningkat itu angkanya disebut di sini lebih dari 500 gitu. Nah, itu kan kalau misalnya ini berlanjut terus ya. Iya, lanjut Dok. Kalau ini misalnya berlanjut terus, akhirnya nanti bisa menyebabkan kegagalan hati. Jadi hatinya itu rusak berat. Ya, rusak berat. Sehingga nggak terselamatkan, harus ditransplant atau dicangkok hati ya. Dan bisa juga menyebabkan penurunan kesadaran ya. Sampai menyebabkan kematian. Namanya misterius Dok ya, tapi dampaknya bisa sampai ke kematian, bisa sampai ke kanker hati, yang ngeri juga Dok ya.
Bukan kanker ya, gagal hati. Oh iya, gagal hati ya. Ya. Nah, dok, tadi kan dokter kan sudah menyebutkan gejala-gejala dari si hepatitis ini dok ya. Nah kalau aku lihat itu, kalau aku dengar itu dok, itu gejalanya tuh mirip banget sama gejala kita sakit biasa ya dok ya. Kayak kita sakit demam gitu. Iya, iya. Gejala awalnya ya. Ya, gejala Nah, awalnya. Ya. itu kita wajib waspada. Itu adalah gejala dari hepatitis itu kalau gejala itu sudah berlangsung berapa lama dok? Ya begitu ada gejala ya, supaya tidak terlambat. Karena perjalanannya cukup cepat. Perjalanannya cukup cepat. Bisa meninggal misalnya dalam waktu 1 minggu itu cepat sekali. Ya, saya tidak terlambat begitu ada gejala, segera periksakan ke rumah sakit ya, supaya nanti dilakukan pemeriksaan ya oleh dokter atau pihak rumah sakit. Pemeriksaan apa? Penapisan awal atau pemeriksaan awal kita akan memeriksa enzim hati, SGOT, SGTT. Iya. Nah dok, tadi kan kalau nggak salah kan dokter kan juga sempat bilang itu ada yang kuning ya dok ya, matanya dok ya. Matanya kuning, kulitnya kuning, ya, seperti itu. Iya. Nah itu kuning-kuning itu dok, itu tuh langsung muncul nggak dok beriringan dengan gejala-gejala yang dokter sebutkan tadi? Apa ada jeda waktunya dok? Biasanya tidak langsung muncul, mungkin misalnya di hari kedua atau hari ketiga seperti itu, tergantung dari perjalanan penyakit kan. Namanya juga penyakit, tiap individu responnya beda-beda. Kalau misalnya dia imunitasnya memang lemah dari awal, kemungkinan munculnya cepat gitu ya. Iya. Nah dok, itu tadi kan pemeriksaannya kan yang dokter bilang itu kan sebenarnya kan mirip dengan pemeriksaan hepatitis lainnya dok ya. Betul, betul. Nah itu dokter itu dari mana dok tahu kalau ini hepatitis yang bukan kayak hepatitis biasa ya dok? Ada perbedaannya kan dok pemeriksaan itu dok? Ya, jadi nanti kalau misalnya kan tadi saya bilang dari gejala tadi ya yang sudah saya sebutkan. Lalu penapisan awal, penapisan itu di screening di awal, tadi SGT, SGPT. Kalau ada gejala-gejala, terus ada tanda-tanda gejala itu misalnya mual, muntah, diare, lemas, ya, tanda itu misalnya kuning, terus buang air kecil seperti teh atau seperti Coca-Cola misalnya. Lalu ditapis nih, di screening ya, di screening. Jadi semua pasien dengan seperti itu di screening. Di screening itu semua yang namanya screening itu diperiksa. Nggak peduli nanti di hasilnya apa, pokoknya yang dengan gejala seperti itu diperiksa semua, SGT, SGPT. Nanti kalau misalnya emang meningkat lebih dari 500, kan kita lebih curiga lagi nih ke arah yang hepatitis dulu ya, kita lebih curiga bahwa ini memang hepatitis. Terus kita periksa hepatitis ke arah penyebabnya, apakah hepatitis A sampai hepatitis B, C, tapi memang hepatitis D itu masih jarang untuk pemeriksaannya di negara-negara termasuk Indonesia gitu ya. Jadi kita screening A, B, C seperti itu ya. Nah, E gitu ya. Nah nanti kalau misalnya tidak ditemukan apakah itu hepatitis A, B, C, E gitu ya, kita udah lebih curiga lagi, lebih yakin lagi ya bahwa ini ke arah hepatitis akut yang misterius ya, sehingga nanti akan dilakukan pemeriksaan ke arah penyebab yang kita curigai saat ini. Yang kita curigai saat ini adalah misalnya penyebabnya bisa karena adenovirus seperti itu ya. Nah kita akan lakukan pemeriksaan itu di laboratorium yang tentunya itu laboratoriumnya sudah ditunjuk oleh pemerintah, tidak di semua rumah sakit ada. Jadi ada tahapannya ya pemeriksaannya. Ya, setelah tidak ketemu bahwa ini A, B, C atau E, baru kita masuk ke pemeriksaan yang mengarah kepada hepatitis akut misterius. Ya, oleh karena itulah WHO itu sudah mengklasifikasikan ya penderita ini menjadi confirm atau yang kedua itu probable, yang ketiga epilink ya. Confirm itu artinya memang sudah diketahui penyebabnya yang sebagai hepatitis akut misterius ini
Ya, di beberapa negara ditemukan adenovirus yang sebagai penyebab ya. Lalu probable itu kasus-kasus yang sudah diketahui bahwa penyebabnya bukan A, B, C, F gitu ya, A, B, C, E gitu ya. Karena tadi ya, misalnya D, F itu sulit ya dilakukan. Jadi cukup A, B, C, E. Alhamdulillah kita ini tidak terbukti ya, tapi kita belum bisa memastikan, artinya keluarnya hasil ini penyebab seperti adenovirus gitu ya, itu belum keluar, jadi itu namanya probable gitu ya. Nah kalau yang ethylene tadi itu sebagai kasus yang orang dewasa yang memiliki kontak dengan kasus probable, itu kasus confirm. Kenapa? Karena sebagian yang kasus-kasus yang sudah ditemukan, kasus-kasus confirm di dunia ini, di negara-negara lain, ya itu usianya 1-16 tahun. Jadi kemungkinan ini menyerangnya di usia anak-anak seperti itu. Untuk saat ini ya. Iya. Nah dok, kalau ketemu nih dok ya pasien yang dicurigai terkena hepatitis misterius ini dok, itu pengobatannya seperti apa dok? Apakah sama dengan hepatitis lain dok? Ya, karena penyebabnya lain, itu pengobatannya juga lain. Ya, saat ini karena ini merupakan kasus baru, sangat baru sekali. Bahkan kita belum tahu ya virusnya itu apa, sebenarnya penyebabnya masih misterius ya. Baru berdasarkan data-data di luar negeri ya, bahwa beberapa kasus menunjukkan adenovirus sebagai penyebab gitu ya. Tapi di Indonesia itu belum ada yang confirm, maksudnya ketahuan betul penyebabnya ya. Nah jadi tentunya pengobatannya bisa berbeda ya, cuman ada juga yang sama, pengobatan yang bukan pengobatan kausa atau penyebab ya, pengobatan yang gejala-gejala yang diakibatkan oleh infeksi ini ya. Tadi gejalanya misalnya apa? Kerusakan hati yang berat atau gagal hati fulminan bahasa medisnya, cangkok hati sama kan, cangkok hati bisa. Hepatitis yang lain bisa menyebabkan gagal hati yang berat, bisa. Hepatitis A itu bisa menyebabkan gagal hati fulminan ya, bisa, kan sama nih pengobatannya ya. Terus misalnya ada penurunan kesadaran ya, kita akan obati penurunan kesadarannya biasanya karena metabolik, karena gangguan fungsi hati ya. Pada hepatitis lain bisa nggak terjadi gangguan metabolik? Bisa ya, jadi sama gitu. Jadi ada terapi-terapi simptomatis atau gejala yang sangat mungkin sama dengan hepatitis yang lain, tapi ada yang tidak ya, karena penyebabnya kemungkinan kan bukan A, B, C, D atau E ya. Itu Mbak. Oh jadi pengobatan yang dokter berikan itu adalah dokter melihat nih apa yang dialami dengan pasien ini ya dok ya? Ya, namanya simptomatis. Simptomatis ya. Sorry dok, tadi aku agak kurang jelas ya dok ya. Selain pengobatan simptomatis, ada pengobatan lain nggak dok yang diberikan dok? Ya harusnya etiologi ya. Etiologi itu masih sesuai gejala, sesuai penyebab. Tapi kan kita belum tahu penyebabnya. Jadi belum ada panduan sih untuk terapi etiologi. Iya. Nah dok, ya kalau di Lampung sampai saat ini kasusnya belum ada dok ya, belum masuk ya, belum kelihatan ada hepatitis akut ini dok. Sepertinya belum ada laporan, ya belum ada laporan untuk di Provinsi Lampung. Meskipun di beberapa provinsi sudah ada laporan, tapi sejauh ini di Indonesia sedang menunggu hasil kasus-kasus yang dicurigai, jadi belum ada yang confirm. Iya, ini kan usianya kan yang rentan terkena kan sampai usia 16 tahun ya dok ya. Itu tapi nanti ada kemungkinan nggak dok usia-usia dewasa itu juga bisa terkena hepatitis ini dok? Iya. Ya kalau mengingat yang namanya virus itu sebenarnya tidak ada predisposisi usia, artinya dia itu sering ditemukan di usia berapa ya. Nah mungkin kalau kita bicara kemungkinan ya bisa saja nanti orang dewasa juga kena itu ya, bisa saja sih ya, kemungkinan ke arah sana
Walaupun data-data yang ada saat ini di beberapa negara yang ada kasusnya yang udah confirm itu memang masih di usia anak, usia 1 sampai 16 tahun. Iya. Oh ya dok, jadi hepatitis ini virus ya dok ya sebenarnya? Hepatitis itu radang hati, bukan virus. Tapi penyebabnya bisa infeksi, bisa bukan infeksi. Nah, penyebab infeksi itu bisa virus. Virus itu yang sering adalah virus hepatotropik yang tadi, virus hepatitis A, B, C. Apa itu virus hepatotropik? Virus yang memang kenanya itu memang khusus di hati, nggak di tempat lain. Nah, kalau virus yang non hepatotropik kenanya bisa di luar hati, gitu. Nah, jadi hepatitis itu adalah radang hati. Gitu. Iya. Cuma untuk yang hepatitis yang misterius ini belum diketahui dok, ini virus apa gitu ya dok ya yang ya. Belum diketahui ya, tapi dari data di luar negeri pada beberapa kasus banyak yang disebabkan oleh adenovirus. Iya. Nah dok, ini kan penyebabnya kan belum diketahui dok ya. Nah untuk masyarakat ini dok mengantisipasi biar tidak terkena ini dok, si penyakit ini gimana nih dok? Apa yang harus dilakukan? Ya, jadi memang karena penyebabnya juga belum ketahuan apa, jadi penularannya juga belum tahu bagaimana. Jadi baru dugaan-dugaan sifatnya, ya. Dugaan itu kemungkinan penyebabnya penularannya itu bisa lewat droplet, yaitu percikan ludah, ya, itu, atau bisa lewat fekal oral. Jadi feses itu kotorannya gitu orang ya, atau manusia yang terkena itu bisa mungkin karena terbang dibawa lalat atau bagaimana gitu ya, jadi bisa menempel di makanan seseorang orang makan gitu ya, jadi itu namanya fekal oral. Jadi mengingat penularan itu mungkin gitu ya, diduganya itu lewat droplet atau lewat fekal oral, maka kita harus senantiasa melakukan upaya pencegahan yang berkaitan dengan hal itu. Misalnya sering mencuci tangan, tentunya dengan sabun, tidak jajan sembarangan, hati-hati karena usia-usia anak ini, apalagi sekarang ini sudah sekolah dengan PTM atau pembelajaran tatap muka ya. Jadi mohon dengan sangat kepada para orang tua mewaspadai supaya anak itu tidak jajan sembarangan ya, membawa bekal sendiri dari rumah. Lalu untuk alat-alat makan juga jangan sampai dipakai secara bersamaan, jadi bawa alat makan ya, itu bawa alat makan sendiri ya. Lalu tidak sering bepergian keluar rumah, karena kita belum tahu nih apakah droplet juga salah satu penularannya gitu ya. Kalau droplet itu percikan ludah ya berarti kan kita jangan keluar rumah, jangan lepas masker, sama aja kayak misalnya kemarin kita menghadapi pandemi covid gitu ya. Lalu apalagi menjaga daya tahan tubuh, karena imunitas tubuh yang turun tentunya bisa menyebabkan seseorang mudah terinfeksi virus seperti itu. Olahraga teratur, makan makanan yang bergizi seperti itu. Oh iya, itu jadi cara jaga imunitas itu dengan makan teratur dan olahraga ya dok ya. Jangan begadang. Perlu minum vitamin. Sesekali boleh kali ya. Jadi ya maksudnya betul tidur yang cukup ya. Bagaimana perlu vitamin? Ya perlu ya. Namanya tubuh kita ini vitamin ya perlu. Tentunya sesuai dengan dosis ya. Dosis yang dapat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan kalau misalnya vitamin itu memang kita bisa dapatkan dari sumber makanan alami yang kita makan, ya boleh saja kita vitaminnya dari makanan itu. Misalnya kita makan buah, bisa dari vitaminnya, tidak harus berbentuk suplemen ya. Suplemen vitamin khusus gitu tidak harus selalu seperti itu ya. Iya dok. Nah dok, kalau seandainya nih dok ya, seandainya amit-amit sudah kejadiannya, ada keluarga kita yang menunjukkan gejala dari si hepatitis akut misterius ini dok, itu selain kita bawa ke vaskes yang
terdekat, itu apakah kita juga harus jaga jarak dok dengan dia dok untuk menghindari penularan? Ya pasti, pasti. Karena kan ini penyakit menular, ya. Jadi kita memang tidak sebaiknya tidak berkontak dengan orang yang diduga terkena hepatitis akut misterius. Apalagi kita belum tahu cara penularannya, seperti itu. Oh iya, jadi apakah harus diisolasi dulu ya dok, itu si pasien ini dok ya? Iya, betul. Untuk saat ini memang pihak-pihak rumah sakit mungkin akan membuat protokol masing-masing untuk prosedur penanganan pasien ya. Gitu. Apakah akan dirawat di ruang khusus atau bagaimana gitu intinya, tapi memang karena kita belum tahu ya, penularannya ini bagaimana, jadi kita lebih baik hati-hati seperti itu terhadap kasus-kasus yang kita curigai. Mungkin tidak harus di ruang isolasi karena kita belum yakin bahwa ini adalah droplet dan lain seperti itu ya. Tapi intinya misalnya kita habis kontak dengan pasien, misalnya dalam hal ini tenaga kesehatan itu ya tentunya harus betul-betul menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan seperti itu. Dan tentunya kalau keluarga ya dibatasi pengunjungnya ya. Dan kalau ada penurunan kesadaran tentunya tidak dirawat lagi di ruang biasa, pasti rawatnya sudah harus di ruang intensif atau pediatric intensive care unit atau PICU seperti itu, yang tidak ditunggu oleh keluarga. Iya. Nah dok, terakhir ini dok, ini kan kita pandemi aja belum selesai ya dok ya, masih ada. Ditambah lagi ada hepatitis ini dok. Pesan-pesan dokter untuk masyarakat itu gimana dok? Jadi kita itu harus mewaspadai gejala-gejala ya yang mengarah kepada hepatitis akut misterius seperti mual, muntah, diare, lemas ya, kuning, BAK seperti teh gitu ya. Jadi sebaiknya mewaspadai gejala itu jangan sampai terlanjur, kayak misalnya sudah kuning, sudah buang air kecil yang berwarna seperti teh, itu sudah berlanjut kan perjalanannya, itu lebih sulit. Jadi sebaiknya mewaspadai gejala awal. Jika kita menemukan gejala seperti itu terjadi pada anak kita, mudah-mudahan tidak ya, misalnya atau pada orang sekitar kita, di lingkungan kita, maka kita harus membawa ke fasilitas kesehatan agar dilakukan screening dan kita melakukan upaya pencegahan supaya tidak tertular dengan cara tadi menerapkan kebersihan pribadi ya, tidak sering bepergian, memakai masker, tidak jajan sembarangan gitu. Iya, ya dokter Roro, terima kasih banyak ya dokter Roro ya, sudah detail sekali edukasinya dok. Sama-sama. Iya, mohon maaf ya dok ya ganggu prakteknya dok. Enggak kok. Iya, sampai ketemu lagi dokter Roro ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya izin lift ya. Iya dok. Ya itu tadi obrolan kita bareng dokter Roro, sampai jumpa lagi di bincang kesehatan berikutnya.